Pada tanggal 3 April 1990, kurang lebih 31 tahun yang lalu, Tamiya merilis satu kit dengan titel atau nama Winning Bird ya, setelah sebelumnya didahului oleh Rising Bird. Kit ini muncul dalam komik atau manga kalau di Jepang istilahnya, dengan judul Mini 4 Top. Kit ini sangat menarik dengan desain yang blocky, seperti pesawat jet lah kurang lebih ya. Kalau Plastic Pinion bilang mirip dengan F-22 Raptor gitu. Pemilik kit ini adalah Top Kudo, seorang anak SD yang sangat brilian dalam hal Mini 4 WD, semacam saingannya Yon Kuro lah kalau di serial Dash ya. Komiknya sendiri terbit 6 jilid, dan dari jilid awal itu Top pakai Rising Bird yang juga Plastic Pinion bahas. Kemudian di perjalanan kit tersebut berganti dengan Winning Bird. Oke, kali ini Plastic Pinion akan review kit tersebut. Hanya saja kitnya bukan brand Tamiya ya. Kitnya adalah RZ, brand RZ. Nah, kita akan lihat apakah kit replika dari RZ cukup memenuhi persyaratan sebagai kit yang untuk mungkin untuk balapan atau mungkin hanya untuk pajangan. Kita lihat setelah yang satu ini. Yo guys, welcome back to my channel. It's Plastic Pinion here. It's not just plastic, it's Plastic Pinion. Sudah lama banget Plastic Pinion gak muncul dengan video baru di YouTube. Kurang lebih istirahat sekitar 2 bulanan. Penyebabnya satu dan lain hal dengan kesibukan Plastic Pinion sebagai di dunia nyata ya, dan juga kesibukan ya pribadi juga sih gitu. Nah, kali ini Plastic Pinion kembali lagi hadir dan langsung bahas kit replika alias KW alias tiruan. Tapi ini bukan sembarang tiruan. Ini adalah RZ, dan RZ juga cukup bagus dalam meniru dalam mengeluarkan replika dari Tamiya. Kitnya sendiri adalah Winning Bird yang cukup menarik ya. Kit yang kalau originalnya Tamiya itu udah mahal banget, di kisaran 1, sekian juta rupiah. Nah, Plastic Pinion sayangnya belum punya kit originalnya, so kita akan cukup puas sementara ini ya. Plastic Pinion tepatnya akan cukup puasin dulu lah dengan kit dari RZ. Oke? Seperti biasa ini tidak minim editan videonya, jadi kalau ada flow, ada kesalahan omongan atau apa, itu udah natural. So guys, kita langsung aja ngelihat dari box artnya. Mirip banget dengan original Tamiya-nya, cuman perbedaannya ada brand RZ dan aksara Mandarin di sini. Kemudian di samping boxnya juga sama, kelihatan di sini mirip juga dengan desain dari Tamiya, hanya ada QR code made in China bla 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 dari RZ, dan ada tulisan-tulisan yang sama sekali Plastic Pinion nggak paham. Di sini ada tulisan juga GB 6675, nggak ngerti apa maksudnya. GB 19865 mungkin semacam serial number di Cina sana gitu ya. Kemudian di sini ada kelihatan kayak semacam grade up parts-nya kalau mau di grade up. Kalau di sini tulisannya Super Mini 4 WD Tune Up Parts. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Oke. Panther Ultra Speed Motor. Really? Pasti baru dengar tuh Panther Ultra Speed Motor. Ada yang tahu Panther Ultra Speed Motor tuh motornya dari mana? All Day kah atau dari mana?
Kemudian itu aja sih yang bisa dilihat. Boxnya kinclong banget, plastik pinnya dapetin dari toko berwarna hijau. Dan waktu itu berlomba-lomba untuk dapetin satu kit ini plus satu kit Racing Bird yang plastik pinnya juga bahas. Oke. Kemudian menariknya di sini ditulisin ya, copyrightnya Shogakukan. Meskipun ini bukan original Tamiya, tapi dia menuliskan copyrightnya. Kalau kelihatan di sini, Shogakukan ya. Gak tahu apakah maksudnya berarti dia mengakui bahwa ini dia ngopi atau gimana, gak ngerti ya. Dan gak ngerti juga gimana dia bisa ngopi kit ini gitu. Apakah ada kerjasama atau something nggak paham. Oke, next kita langsung aja buka. Kitnya masih terbungkus semua dan bahkan yang di staples ya masih di staples. Tapi plastik ini bisa bilang kalau dari luar aja nih, kita buka aja deh. Dari feel bannya misalnya, yang pertama kelihatan bannya ya. Oke. Lepas, kok kayak buntut cicak ya, dipegang dikit lepas. Ringkih banget sih. Jadi kalau bannya tuh ngaret banget, nggak kerasa keras seperti kopi pada umumnya ya. Kopi maksudnya nggak kerasa seperti replika pada umumnya. Kitnya tuh replika yang ini tuh lembut, lumayan lembut. Kemudian tulisan Super Gripper, mirip banget sama originalnya ya. Cuman hanya kayaknya warnanya, mungkin warna dia ini agak muda dikit. Gak tahu kalau teman-teman bakal ngelihat atau enggak, tapi ini warnanya agak muda dikit dibandingin yang originalnya yang mungkin kayaknya agak merah dikit lagi deh. Lebih merah gitu maksudnya. Oke. Ini dari bannya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, ini ada bodinya. Di bodinya ini sudah dipasangin. Pertama gini, plastik pinnya nggak punya originalnya, so plastik pinnya nggak tahu apakah originalnya juga begini moldingnya. Mungkin ada yang tahu, silakan dikasih tahu. Yang jelas di sini bodinya itu kelihatan ada flow-nya ya, apa istilahnya plastik flow ya. Tapi plastik pinnya juga nggak yakin kalau yang original nggak ada seperti itu, tapi atau nggak tahu juga gitu. Nah, yang jelas di sini ketara banget plastik flow-nya. Bekas molding dengan cetakan dengan plastik yang kayak ngalir gitu, tapi nggak ada retak whatsoever ya. Ini kokoh, buatannya lumayan bagus dan kayaknya bisa untuk lari sih, jadi nggak ada masalah. Di sini ada body, ada per ala-ala, kemudian ada ini kayaknya buat naruh sayap atau apa. Oke. Atau mungkin kunci, nggak ngerti plastik ini, nggak tahu ini buat apa. Ada yang tahu kasih tahu ya. Terus ini untuk kunci belakang, ini untuk dudukan depan, kemudian ada roller di sini, dikasih roller 4 buah. Kayaknya roller berapa nih? 15? Ya, kayaknya sih 15 sih. Tuh. Itu ya, roller plastik. Oke. Ini bodinya. Terus kita lanjut. Di sini ada sasisnya. Sasisnya itu tipe 3. Yang jelas ini kopi juga. Tapi kita lihat deh. Apakah tipe 3-nya? Oh, ini cukup bagus ya. Ada markingnya di sini RZ model. Kelihatan nggak? Ya. Di sini ada marking RZ model. Kemudian ada apa lagi? Moldingnya bagus, nggak ada plastic flow, nggak kelihatan. Terus cukup rapi. Belum tahu kalau misalnya dipasang apakah betul-betul akan rapi. Di sini ada tulisannya, cetakannya 2019 RZ model. Oke. Dia juga disertakan dengan roller ya, roller 10 ya. Di sini. Gitu. Jadi ini cukup bagus. Kita kalau plastik pinnya kasih nilai 8 lah untuk sasisnya. Kehalusan pembuatannya. Kalau body tadi plastik pinnya kasih nilai sekitar 7. Tapi plastik pinnya nggak tahu originalnya seperti apa, jadi 7 nilai aman. So-so, dan dia cukup
kokoh untuk dibawa lari, nggak kerasa plastik gitu loh maksudnya, paham ya? Terus di sini ada velgnya. Velgnya ini cukup bagus, tapi kayaknya kurang bagus dari segi molding. Dia kurang apa ya, kayak kurang presisi gitu. Itu kalau kita lihat dari lubang-lubang shaftnya, ini kurang ini juga nih, kurang rapi kayaknya, dan kelihatannya agak sedikit gede gitu ya. Itu kira-kira ini jadi let's say ini nilainya 6 lah kira-kira, kurang bagus. Kalau bannya tadi 7 atau untuk ukuran replika bisa dibilang 8, 7,5 lah. Tapi ini kurang oke-nya karena dia kok gampang banget lepas dari runner ya. Terus di sini ada manual flyer juga. Oh, lupa disebutin tadi ya. Ini ada motor, mirip banget dengan motor original dari Tamiya. Mirip dengan Mabuchi tutup bening, tapi jelas ini bukan Mabuchi. Kemudian di sini ada bushing apa namanya itu? Bushing kuningan ya. Terus gearnya sendiri untuk Corona depannya itu pakai biru, mirip banget. Corona belakangnya harusnya orange tapi ini kuning. Kemudian gearnya sendiri biru-biru, jelas bukan Tamiya punya. Tapi kalau ini mirip dengan Tamiya ya, yang warna biru ini. Kemudian pinionnya dia, kalau originalnya plastik pinion bisa pastikan dia harusnya yang pinion putih, plastik putih. Tapi ini pinionnya seperti model sekarang ya, pinion ungu gitu. Terus shaft 4 WD-nya juga itu pakainya propeller shaftnya ya, itu pakainya pinion ungu juga, bukannya pinion putih gitu. Shaftnya kelihatannya nggak, kurang kokoh, dia kayak besi gitu, kayak apa, aluminium gitu, tapi mungkin lebih kuat, tapi kelihatannya kurang kokoh tuh. Ya, kemudian ya biasa ini ada terminalnya komplit. Oke. Semuanya udah komplit, jadi ini dia isinya. Dan overall Plastik Pinion bilang nilainya ya 7,5 lah, 8, 7,5, 8 gitu. Tergantung nanti apakah pas dirakit oke atau enggak. Ini kit ini akan Plastik Pinion rakit, hanya saja tunggu waktunya karena Plastik Pinion masih punya sekitar 7 PR lagi untuk di review. Selama ini PR-nya tuh ditumpuk, nggak jelas gitu ya. Jadi dengan kondisi kerjaan dan sebagainya jadi curcol. Anyway guys, thank you for watching. Terima kasih ya udah setia banget dengan Plastik Pinion selama ini. Dan Plastik Pinion sudah cukup lama vakum, maafkan untuk itu, tapi beneran semua itu terpulang ke kesibukan di dunia nyata yang sulit untuk dibagi, dan plus ada moodnya juga ya, mood yang kadang-kadang naik turun gitu. Dan kadang-kadang ketika kita menjalani sebuah hobi, kemudian kita apa ya, juga pengen bikin konten, itu kadang-kadang jadi ada rasa jenuh gitu. Anyway, Plastik Pinion back. Mudah-mudahan setelah ini kalau ada jeda itu nggak begitu lama lagi ya, mudah-mudahan lah ya. Wish me luck guys, thank you very much. Thank you for your support. Jangan lupa subscribe dan notifikasi dihidupin. Kalau ada video baru langsung dikasih tahu. Okay guys, keep on running, keep on healthy, and keep on dreaming guys. Plastik Pinion out now, bye bye.